Hello students, how are you doing? I hope that all of you are healthy and happy to learn. Before we start, please prepare your notebook and stay focused because today's lesson is important and easy to understand. Halo anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentu semangat belajar. Sebelum kita mulai, siapkan buku catatan kalian dan fokuskan perhatian kalian karena materi hari ini penting dan insya Allah mudah dipahami. Due to limited class time, the material is delivered through this video so you can learn anytime and repeat it whenever you need. Jadi seperti yang Mem sudah sampaikan di pertemuan akhir, karena keterbatasan waktu pembelajaran di kelas, materi ini disampaikan melalui video supaya bisa dipelajari kapan saja dan diulang sesuai kebutuhan kalian. After learning this material, you are expected to understand the definition of report text, its structure, the difference from descriptive text, and answer questions based on a report text. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami definisi atau pengertian report text, strukturnya, perbedaannya dengan descriptive text, dan mampu berlatih menjawab soal berdasarkan text report. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan yang pertama. Apa text report itu? Report text is a text that gives general information about something based on facts. It is referred to the result of observation, research, and analysis, such as animal, plant, things, technology, or phenomenon. Jadi text report adalah teks yang berisi informasi umum tentang suatu hal berdasarkan fakta, di mana teks ini merupakan hasil pengamatan, observasi, atau analisis. Contohnya seperti observasi dari binatang, tumbuhan, teknologi, atau mungkin fenomena. The purpose of report text is to inform the reader about a topic, yaitu memberi informasi kepada pembaca. Describe things scientifically and factually, yaitu menjelaskan sesuatu secara ilmiah dan berdasarkan fakta. Nah, ini adalah tujuan dari report text. Adapun susunan dari text report ini atau generic structure ada dua. Yang pertama, general classification. Jadi general classification stating classification of general aspect of thing such as animal, public place, plant, etc. which will be discussed in general. Jadi general classification menyatakan klasifikasi aspek umum dari benda, hewan, tempat umum, tumbuhan, dan lain-lain yang akan dibahas secara umum dan biasanya berada di paragraf 1. Bagian yang kedua yaitu description. Describing the thing which will be discussed in detail, part per part, physical appearance, quality, characteristic, habits, behavior, function. Jadi description ini adalah hal yang akan dibahas secara terperinci, bagian demi bagian, tampilan fisik, kualitas, karakteristik, kebiasaan, perilaku, dan fungsi, dan biasanya ini berada di paragraf kedua sampai terakhir. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah unsur kebahasaan atau language feature. Yang pertama, general noun is a noun that refers to things in general, not a specific one. Maksudnya general noun adalah kata benda yang menunjuk secara umum bukan satu benda tertentu. Misalnya computer, network, designer, cat, tree, dan sebagainya. Unsur yang kedua, use simple present tense, menggunakan simple present tense. Misalnya network connects computer, atau designer uses creativity in their work. Kaidah yang ketiga menggunakan passive voice, yaitu to be ditambah dengan kata kerja ketiga. Misalnya, computer is used to process data. Dan yang terakhir menggunakan scientific term.
yaitu istilah khusus yang digunakan dalam ilmu pengetahuan atau bidang tertentu. Misalnya typography, software, atau dalam dunia sains, oxygen or ecosystem. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat tabel ini bagaimana perbedaan antara report text dan descriptive text. Yang pertama, report text menggambarkan sesuatu secara umum. Misalnya computer, designer, mobile phone, cat, tree. Sedangkan descriptive text menggambarkan sesuatu secara khusus. Misalnya my computer, my designer, my mobile phone, my cat. Yang kedua, report text menggunakan scientific name. Sedangkan descriptive text tidak menggunakan scientific name atau istilah ilmiah. Misalnya, cat also called Felis catus. Jadi Felis catus adalah scientific name dari kucing. Dan contoh untuk descriptive text, misalnya my cat also called Meong. Jadi Meong bukan scientific name. Dan yang terakhir pada report text, need observation to write. Jadi membutuhkan observasi pada saat ingin menulis atau membuat laporan. Misalkan, cat is four-legged carnivorous mammals. Sedangkan pada descriptive text, use personal opinion. Jadi menggunakan pendapat personal atau opini personal. Atau pendapat pribadi, misalnya, my cat has cute color in his light. Nah, untuk membuat kita lebih memahami lagi text report ini, kalau tadi kita sudah mempelajari definisi, struktur teks, sampai language feature. Nah, di sini ada teks yang sudah Mim Dian siapkan. Judulnya The Pelican, menjelaskan tentang burung pelikan secara umum, mulai dari tempat hidupnya, cara berburu, makanannya, hingga alasan pelikan disebut burung pemakan ikan yang sukses. After reading the text, please answer the multiple choice question to test your understanding of the report text. Jadi setelah membaca teks, coba kalian berlatih menjawab pertanyaan pilihan ganda untuk menguji pemahaman kalian terhadap isi dari report text yang sangat sederhana ini. Dan kalian bisa langsung menjawab di kolom komentar ya. Nah, kalian juga bisa berlatih menganalisa atau mengidentifikasi generic structure-nya. Jadi yang mana general classification dan mana bagian dari deskripsinya. Alright students, that's the end of our lesson about report text. Jadi sampai di sini pembelajaran kita tentang report text. Jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal pilihan gandanya. Thank you and see you in the next lesson. Bye-bye.